Bang, gimana nih untuk agenda hari ini? Tadi kan udah saksi Golden Leaf yang keberapa? Kalau boleh tahu Bang. Tinggal berapa saksi lagi sih yang akan dihadirkan dari pihak Golden Leaf sendiri? Jadi dari Golden Leaf kita sebagai tim lawyer dengan Pak Firman Panjaitan kita sudah hadirkan saksi dari kita, saksi fakta sekitar 5 orang sudah diperiksa majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan untuk sidang minggu depan berikutnya dari saksi ahli perdata tentunya ya. Itu pada hari ini saksi fakta yang kita hadirkan itu Pak Pendeta Daniel, karena kebetulan juga beliau memang ada di gedung dan memiliki salah satu unit di atas Golden Leaf, dan kebetulan pada saat kejadian terjadinya intimidasi, terjadinya penggombokan, terjadinya pengerusakan dan hal-hal lain yang mereka lakukan oleh oknum-oknum yang sekarang ternyata mereka dari penggugat itu, dari timnya pengelola itu, saksi itu mendengar dan melihat itu tadi hari ini dijelaskan di persidangan. Dan ternyata bukan hanya Golden Leaf yang merasakan ketidaknyamanan dan kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh pengelola, tapi juga saksi tadi, karena saksi tadi kebetulan beliau pakai kursi roda, jadi kesulitan katanya untuk menggunakan lift, eskalator sudah nggak ada, gitu ya, sering mati, nggak jalan. Termasuklah itu untuk dalam hal penerangan, kebersihan, dan kenyamanan, terutama di dalam segi pelayanan yang stabilitas gitu nggak ada. Itu tadi yang diterangkan di depan persidangan. Oke. Nah, kami dari pihak tergugat ya tetap mengajukan rekompensi dalam arti gugat balik ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya kita buktikan, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, kan begitu. Kita sudah buktikan dengan beberapa bukti surat dan bukti-bukti lain dari keterangan saksi-saksi. Berikut beberapa bulan lalu kita hadirkan juga kesediaan majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat, dan melihat pada saat itu majelis hakim ya menyaksikan sendiri apa yang kita dalilkan itu seperti yang tadi ada korelasinya dengan keterangan saksi itu. Bahwa betul memang fasilitas umum yang ada di gedung itu memang sudah tidak ada, ada yang hilang lah, gitu kan. Adapun tersisa ya, tadi sudah disaksikan oleh beliau sebagai saksi di persidangan, memang sudah tidak layak dan sering tidak berfungsi. Itu kira-kira. Oke, Bang, tadi kan sedikit ada perdebatan nih di akhir sidang, ya kan, antara bukan hakim sih, Abang kan meminta penetapan, ya kan? Itu gimana nih Bang? Oh iya, Penetapan ceritanya begini, apa? tadi malam itu ada kejadian terkait dengan bahan bakar solar. Sehubungan karena udah beberapa lama ini diputus listrik ke Golden Leaf, sehingga Golden Leaf harus mempertahankan hidup, karena hidupnya karyawan ratusan orang di sini dan keluarganya juga, mereka juga harus makan. Ya usaha ini tidak boleh tutup. Nah, jadi dengan diputusnya listrik negara oleh mereka, ya listrik negara ya, tapi bukan oleh negara yang memutus. Ini ketiga kali saya katakan, ini bukan negara yang memutus. PLN mengalirkan listrik ke gedung ini, tapi ke ruangan ini diputus oleh mereka.
Oleh karena itu, Golden Leaf menggunakan genset. Genset tentunya menggunakan bahan bakar solar. Tadi malam solar itu dihalang-halangi. Nah, terjadilah keributan di tengah malam hari. Ternyata setelah kita tanya siapa yang menghalangi ini, dia mengaku-ngaku dari pengelola. Sementara wajah-wajah pengelola itu kan kita udah tahu siapa-siapa. Karena ini asing bagi kita, ya kita desak. Nah, terus salah satu rekan saya, Pak Panjaitan, ya yang berpengalaman juga di bidang di lapangan itu, ya ditanya, tolong deh surat perintah kamu kalau dari pengelola siapa, ya kan? Nah, ternyata dia tidak bisa membuktikan. Oh, berarti kamu belum polisi ya, gitu. Ya tolong kalau kamu tahu polisi, mana surat perintahnya, mana KTA-nya, gitu loh. Sehingga menimbulkan kegaduhan. Ya otomatis saya daripada terjadi keributan yang berlanjut karena banyak tamu-tamu yang ikut nimbrung dan memperhatikan dan melihat, dan tamu-tamu di bawah juga ikut nimbrung di situ. Nah, ini terjadi keramaian, akhirnya saya telepon ke Polres. Telepon ke Polres minta bantuan. Ya beberapa anggota dihadirkan. Ya rupanya sesama anggota itu udah saling bertemu dan mengetahui bahwa yang ternyata yang tadi dilarang, yang melarang solar itu ternyata oknum polisi, mengaku-ngaku pengelola. Nah, Pak Firman Panjaitan mendesak, mana surat tugasnya saudara? Kok polisi berpihak? Kalau polisi ya perkenalkan dirilah, tunjukkan surat tugas lah, kan begitu, itu aturan hukumnya kan. Nah itu ternyata dia polisi, anggota polisi. Alasan oknum polisi tersebut mematikan listrik dan lift tersebut itu apa? Oh, yang mematikan itu bukan polisi, dari pengelola. Itu udah sekian tahun yang lalu dimatikan. Cuma tadi malam oknum polisi itu yang melarang pengiriman solar, tidak boleh ngisi solar kata dia. Padahal solar kita kan kita beli dari Pertamina. Gitu. Justru hal ini kami konfirmasi ke Polres bahwa kami beli bahan bakar solar dari Pertamina, cuman mobil angkutnya dari Pertamina ke dalam, ke sini, ke gedung ini tidak bisa masuk, maka harus disambung dengan mobil kecil atau drum, ya kan? Gitu. Bang, tapi udah pernah ambil langkah juga belum sih Bang untuk memviralkan dengan men-tag beberapa instansi pemerintahan sendiri gitu, agar berita ini juga lebih viral dan pemerintahan mengetahui gitu? Oh iya, terima kasih. Sebelumnya memang kami tidak ada untuk kesana. Kita juga tidak menjadikan ini supaya jadi apa? Jadi viral gitu ya. Nah, tapi kalau masyarakat sekarang udah persepsinya kalau tidak viral no case, tidak viral tidak ada kasus gitu kan. Nah, ya itu mungkin perasaan dan yang dirasakan oleh masyarakat ya. Nah, karena klien saya juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mungkin merasakan seperti itu. Kami juga sebagai kuasa hukumnya ya berupaya untuk bagaimana supaya ada perhatian dari instansi yang tadi yang berwenang supaya ini mendapat perlindungan hukum kepada yang berhak. Nah itu. Jadi kalau secara sengaja kita belum. Namun rekan-rekan wartawan kemarin itu, terutama pada kehadirannya sidang di tempat majelis hakim, ya mereka datang liputan kasus ya silahkan. Oke. Gitu. Bang, tadi kan yang tadi permintaan penerapan listrik dinyalain saat sidang disambungkan kembali, yang permintaan dari pihak Golden Leaf tapi tidak diberi oleh hakim, itu bagaimana tanggapan Abang? Emang seharusnya masih bisa atau kan ini case baru nih Bang, semalam ini kan case baru hitungannya kan, tapi apa masih berkaitan sebenarnya? Peristiwa tadi malam itu adalah betul peristiwa yang baru terjadi tadi malam, tapi itulah akibat hukum yang timbul oleh karenanya. Di dalam hukum itu kan ada itu
yang timbul oleh karenanya. Karena apa? Timbul oleh karena mereka memotong arus listrik usaha ini. Nah, itulah akibatnya. Akibatnya apa? Kita memesan solar, mengoperasionalkan genset. Nah, terus akibat apa lagi? Ya mereka merasa merupakan itu kesempatan untuk melakukan intimidasi. Kalau dilarang solar kan intimidasi dong ke kita. Terkecuali kalau itu memang solar curian ya. Ya kita juga tidak mau menggunakan barang yang seperti itu. Nah, inilah aku sampaikan tadi dengan Pak Firman di pengadilan, tolong majelis hakim, ada kejadian tadi malam seperti itu. Nah, bahwa menurut kami, karena kami ini adalah orang yang taat hukum, yang menghargai proses hukum. Nah, terkait dengan proses hukum sedang berjalan di persidangan di Jakarta Utara dan di TKP-nya ini, di lokasi ini ada peristiwa tadi malam, kami laporkan di sidang. Maksud supaya majelis hakim juga bisa mengambil tindakan. Apakah mereka bisa tegur, tolong deh para pihak menahan diri selama proses perkara ini berjalan, jangan melakukan tindakan hal-hal lagi yang saling merugikan. Kan bisa seperti itu. Nah, itulah yang kami minta. Nah, ternyata majelis hakim, wah ini kan peristiwa baru, tidak masuk di dalam gugatan yang kami periksa, kan gitu. Nah, jadi salah penafsiran aja menurut saya. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu haknya kita untuk memohon dan haknya majelis juga untuk mempertimbangkan atau tidak mengabulkan itu. Oke. Itu kira-kira. Bang, tapi kan tadi sempat ada bantahan juga dari penggugat pihak pengelola kalau tidak ada perjanjian dibolehkan pasang genset, ya kan? Ya tadi ya. Itu gimana nih Bang? Itulah makanya saya bilang, justru disitulah tidak ada titik temunya. Mereka menggunakan pasal yang tidak pernah diperjanjikan dengan kita. Karena itu yang dibacakan sama itu adalah di luar daripada konteks data kita yang ada. Kalau yang ada di kita kan sesuai dengan akte otentik yang dibuat oleh notaris. Sementara yang tadi yang dipakai dasar itu adalah di bawah tangan. Sementara di bawah tangan itu adalah suatu draft yang dahulu kala tahun 2015 atau 2016 itu. Itu hari itu pun itu diganti. Kenapa diganti? Kenapa tidak mau itu dipakai oleh Pak Simon? Karena yang pertama, jumlah uang yang dipergunakan untuk pembayaran gedung ini 5 miliar lebih. Ya kan? Nah, terus jangka waktu untuk menggunakan gedung ini juga kan berpuluh tahun. Makanya dibuatlah akte otentik di notaris. Itu di akte otentik notaris itu tidak ada itu, tidak seperti itu. Nah, malah yang ada sebaliknya, bahwa apabila di kemudian hari terjadi sesuatu, ya kan, akibatkan ada gangguan listrik, maka diperbolehkan ada genset kalau keadaan darurat. Itu yang ada. Maka izin penggunaan genset itu ada nih sama kita. Cuma masih mau izin penggunaan gensetnya, tolong diambil. Jadi jelas ya Bang semuanya sebenarnya Bang ya. Nah ini kan berapa kali sidang lagi sih Bang untuk mendapati hasil keputusannya? Ya coba Pak, ini prediksi dulu. Menurut kami yang masih sedang mengupayakan saksi ahli untuk dihadirkan pada tanggal 7 Maret. Harapan kami saksi ahli ini bisa memberikan pendapat beliau untuk melihat duduk perkara ini bisa dengan jelas dan terang sehingga membantu majelis hakim untuk memutus sesuai memiliki landasan hukum yang tepat. Jadi prediksinya sebentar lagi lah ya Bang ya kira-kira ya sampai hasil putusan atau ada lagi nanti setelah saksi ahli? Sekitaran 2-3 kali sidang lagi nih. Kalau tidak ada pengunduran ya. Saksi ahli lalu kesimpulan putusan.